Jujur aku akan mengatakan semua yang sebenarnya. Jujur aku akan mengatakan semua yang sebenarnya. Kenapa Wulan tidak bisa mengatakan sejujurnya? Karena Wulan diancam. Wulan diancam, Gus. Siapa yang mengancam? Udah gini aja. Kita bawa ke dalam aja. Ini di jalan. Kita sampai cerita. Kau usah. Mungkin ya. Udah, gak utang aja, jujur aja. Yang ngambil siapa? Dah. Yap. Ibu pergi ke pasar. Disitulah manusia bejat itu melakukan tindakan yang hina itu. Sopo, lanang ndi? Sopo, Nduk? Munia sopo? Sopo sajane? Sopo lanang asu sengeteng kowe, Sopo? Yang melakukan tindakan yang hina itu adalah Sopo, Nduk? Astagfirullahaladzim. Sopo, Nduk? Astagfirullahaladzim. Sini saya mau tanya, Pak. Tadi sudah disolatin jenazah? Sudah ya. Terus nunggu siapa lagi? Kalau kemarin katanya nunggu saudara-saudaranya. Ini mungkin sudah datang saudara-saudaranya. Terus nunggu siapa lagi? Nunggu anaknya yang di Surabaya. Oh, lah Pak Mudinya kemana? Mudinya Di luar. Di mana? Oh, boleh. Mas Al nggak boleh sedih ya. Udahlah, banyak-banyak istighfar. Seharusnya yang perlu ditangisi itu adalah kita yang masih hidup. Karena kita masih ada kesempatan untuk melakukan sebuah khilaf. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan dosa. Artinya yang perlu ditangisi adalah kita yang masih hidup. Itu. Akan tetapi kesempatan itu bisa kita rubah dengan cara kita melakukan kebaikan, ibadah, amal perbuatan yang solih, amal perbuatan yang amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Ini Pak Mudin. Tadi sudah disolatin ya Pak Mudin? Ya. Oke. Nanti tinggal nunggu keluarganya yang di Surabaya satu itu ya? Iya. Habis itu mau dimakamkan? Iya. Di sampingnya suaminya ya? Iya. Di Pak Bambang ya? Oke. Entah kenapa, tiba-tiba Wulan datang ke rumah Alfian. Kedatangan Wulan ini tentunya memberikan teka-teki besar bagi keluarga Alfian dan tentunya juga dengan GNS dan Ibu Mus. Karena selama ini Wulan minggat menghilang dari rumah entah kemana. Kedatangannya ke acara kematian ibunya Alfian tentunya memberikan isyarat baru. Rupanya, isyarat inilah yang kemudian menjadi terbongkarnya semua keseruan dramatis yang dikarangnya oleh Pak Hanafi. Ternyata Hanafi cukup lihai dalam membuat keseruan drama ini. Sehingga menyebabkan petaka dan ujian bertubi-tubi menimpa orang-orang sekitarnya. Wajar saja jika Alfian marah besar ke Pak Hanafi, sehingga berjanji ke GNS untuk mengejarnya dan segera membalaskan semua perbuatan buruk yang selama ini ia perbuat. Dari kejadian ini dapat memberikan pelajaran agar selalu waspada terhadap orang-orang yang punya kepentingan sempit dalam memanjakan nafsu. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Oke, mungkin gitu saja, Dek. Kita sudahi saja. Nanti sambil nunggu Bu Mus, kita tutup dulu atau gimana? Assalamualaikum. Lah ini Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kayak gitu. Mas, nggak boleh kayak gitu. Udah nggak kayak gitu. Udahlah. Mati bapak ibu itu sampean. Enggak. Mas, ini bapak-bapak diem semua ngapain sih? Nggak boleh kayak gitu. Udahlah, kita bisa diobrolkan baik-baik. Bapak ibuku saurungnya apa loh? Aku nggak ngerti ya. Enggak, Mas. Jadi gini Mas, kita jangan menyalahkan satu orang. Kita nggak tahu buktinya mana sampai menyalahkan ibunya. Ibunya
tidak membunuh kedua orang tua sampean loh. Hah? Jangan menyalahkan seperti itu. Enak apa-apa ngomong tua aku, Mbak. Nah, aku juga gak ngerti yo anak. Aku rene iki pengen ngaturne ikut bela sungkawa iku. Mas, udahlah mas, udah mas, udah mas. Lah ini Wulan nih. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Ini pacaranmu loh, masa kayak gitu? Udahlah mas, istighfar. Lah ini Wulan dari mana ini? Udah, nanti nggak usah dibahas itulah. Udah mas. Nggak boleh kayak gitu mas. Enggak, Mbak Wulan begini, kalau nggak mau melihat Mas Al seperti ini, cobalah jelaskan semua ini ada apa, semua ini jangan seperti ini, semua ini ada apa sebenarnya, ada apa sebenarnya ini, Bu? Coba di Bu, saya udah capek. Ngomong ya, ngomong jujur, ngomong sing jujur nak. Ngomong sing jujur Wulan. Halo ngapa nih? Maksudnya tadi mana? Unek sampai nomor jujur. Masa saya yang ngawal? Aku tak bilang Mas Al. Ngomong apa? Aku akan buka semua ini. Aku akan jujur, aku akan mengatakan semua yang sebenarnya. Jujur, aku akan mengatakan semua yang sebenarnya. Yang pertama, kenapa Wulan bisa hamil 2 bulan? Bukan karena Wulan punya selingkuhan. Terus? Ataupun punya pacar yang lain. Mas Al tahu sendiri ketulusan Wulan seperti apa sama Mas Al. Itu kan selama ngarepku, aku kan gak ngerti gurimu. Mas Al tahu sendiri Wulan itu seperti apa selama sama Mas Al. Itu hal pertama. Dan yang kedua, kenapa Wulan tidak bisa mengatakan sejujurnya? Karena Wulan diancam. Wulan diancam, Gus. Siapa yang mengancam? Jika Wulan mengatakan yang sejujurnya, maka nyawa ibu taruhannya. Jika Wulan mengatakan yang sejujurnya, maka nyawa ibu taruhannya. Udah gini aja, kita bawa ke dalam aja, ini di jalan. Kita sampai cerita. Kau usah. Mungkin ya. Udah, belak utang aja, jujur aja. Yang ngambil siapa? Udah. Coba, tadi sampean mengatakan diancam. Diancam bagaimana? Saya pengen dengar dulu kronologinya. Di setiap ibu pergi ke pasar, disitulah manusia bejat itu melakukan tindakan yang hina itu. Apa lanang ndi? Sapa, Nduk? Munia sapa sajane? Sapa lanang asu sengeteng kowe, Sapa? Yang melakukan tindakan yang hina itu adalah Sapa, Nduk? Astagfirullahaladzim. GNS Gus Nur Syamsun akan memburu Hanafi ini sampai ketemu. Sungguh perih perasaan Alfian saat mendengarkan pengakuan Wulan. Hanafi telah menodai cinta antara Alfian dan Wulan oleh kelakuan bejat Hanafi. Sontak, saat GNS menyampaikan bahwa ia akan memburu Hanafi, maka dengan tegas Alfian akan ikut mengejar menemukan Hanafi hingga ketemu. Saya harus memburu orang tuamu angkat itu, ayah angkatmu itu. Mungkin saya perlu butuh bantuan. Saya bantu, Mas. Al mau membantu? Saya bantu. Bener mau membantu? Iya. Oke.